Bismillah, assalamualaikum, selamat sore sobat Navaplan ya. Hari ini kita akan membuat video tentang cara menangani hama ya, hama dari Miana kita. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan beberapa jenis hama yang ada di Miana kita ya. Nomor satu adalah kutu putih ya, atau di sini biasa dibilang cabuk ya. Ini seperti ini ya. Ini maaf ya sobat Navaplan, saya jarang sekali membersihkan ya. Enggak semua Miana saya itu ada hamanya ya, ada kutunya ya. Cuma ada di beberapa pohon saja. Salah satunya adalah ini. Ini dari dulu memang jarang saya bersihkan. Mungkin saya bersihkan manual aja, saya semprot aja. Dulu itu sedikit ya, terus lama-lama kok banyak gitu loh. Terus efeknya ternyata ini kalau sudah kena cabuk atau kutu putih ini, dia ini daunnya sering ini ya, tiba-tiba menguning, rontok tuh, banyak yang rontok gitu kan. Nah, salah satunya adalah kutu putih. Nanti kita akan mengaplikasikan bagaimana caranya membunuh si kutu putih ini, si cabuk ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah untuk jenis kutu yang kedua ini saya nggak tahu namanya, itu bentuknya seperti ini ya, bulat-bulat seperti ini ya. Ini dia seperti nggak bisa berjalan ya. Ini bulat-bulat seperti ini, bisa perhatikan. Nah ini juga menyerang satu pot sudah. Saya lagi ya mager ya, malah segera waktu itu saya fokus ke Miana yang lain, sampai akhirnya Miana jenis ini itu terbengkalai. Akhirnya banyak sekali kutu yang beranak pinak di sini. Oke, ini jenis kutu yang kedua. Terus kita cari lagi kutu jenis yang ketiga. Nah, untuk jenis hama yang ketiga itu ada yang bilang namanya kutu sisik ya. Jadi seperti ini, lihat sobat Navaplan, dia menyerang habis satu ini ya, satu tangkai ini. Bentuknya seperti ini, bentuknya kutunya ya, seperti ini. Nah ini juga menyerang di daun aglonema ataupun di calathea juga ya, namanya ini kutu sisik ya. Ini sudah, kalau sudah menggerogoti habis sudah kayak gini. Kalau sudah gini saya nggak menjualnya ya biasanya. Oke, kita cari lagi jenis kutu yang lain. Untuk hama berikutnya adalah saya nggak tahu namanya, tapi saya nyebutnya ini adalah kutu hitam ya. Jadi seperti ini ya. Ini bisa terbang, kalau sudah dewasa dia bisa terbang. Nah, ciri khasnya dia itu berada di daun-daun pucuk. Jadi nanti kalau sudah menyerang daun pucuk tuh, pucuknya tiba-tiba layu. Jadi semuanya, misalkan ya satu tangkai ini hidup semua, tetapi cuma bagian pucuk saja yang lemes gitu ya, kayak kurang air gitu, yang layu gitu. Nah, kalau kita cari-cari biang keroknya itu ketemu, biasanya ya kutu hitam gitu ya, bintik-bintik hitam gitu. Nah kayak ini dia layu sendiri. Itu kadang kalau kita cari itu ada, nanti kadang nemu kadang nggak nemu, saya juga bingung sendiri ya. Selain itu juga banyak ya, kalau masalah hama ada ulat juga, ada juga belalang dan jenis-jenis ulat dan jenis-jenis belalang yang lain ya. Mungkin dari hama-hama itu nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menanggulanginya ya. Bismillah. Untuk menanggulangi hama pada tanaman Miana ataupun di tanaman hias lainnya ya, untuk video kali ini saya mau membahas salah satu produk ya. Jadi video kali ini saya ingin membahas cara mudah atau cara yang paling gampang aja ya, kita beli, namanya decis ya. Saya beli cuma 15.000, ini ukuran 50 ml, 15.000 ya, saya beli di toko pertanian. Jadi decis ini saya dapat saran dari teman yang
dia punya kios tanaman hias, dia biasanya pakai decis ya untuk menanggulangi kutu, belalang maupun ulat pada tanaman dia, baik itu Miana ataupun yang lain. Namanya ini decis ya. Ini saya beli 15.000. Untuk takarannya, oh ya, untuk video cara membuat membasmi hama tanaman Miana organik ya, bukannya organik, buatan sendiri ya, itu insya Allah saya buatkan di video yang lainnya. Khusus video ini saya mau membahas tentang decis. Nanti kita lihat seberapa efektifkah, nanti kita semprot itu nanti mati apa enggak gitu loh ya. Ya, ini sudah saya siapkan. Ini decis, ini sendok takaran ya, satu ini segini itu untuk 1 mili. Ini isi 2 liter ya. Kalau kita baca di aturan pakai ya, kalau kita baca di aturan pakai, ini 1 mili apa 1 mili atau 1 sendok ini untuk 1 liter air. Jadi untuk 2 liter ini kita bisa pakai 2 sendok atau lebih ya. Ya, di sini ada cabai, jagung maupun tanaman seperti kubis ya. Kubis itu kan juga daun kan ya. Sama ya. Ya, al-muhim 1 mili 1 liter. Ya, ini kita mulai praktekkan ya, kita campur. Ini 2 liter ya. Untuk 1 mili 1 liter berarti 2 mili untuk 2 liter. Satu, dua. Baunya menyengat ya, ini karena bahan kimia jadi kayaknya keras ini. Nah, kalau udah kita kocok ya, kita mulai pengaplikasiannya. Kita kocok dulu. Ya, kita mulai, kita semprotkan aja. Sebenarnya kalau ingin nyemprotkan langsung ya di daun sama batang, cuma karena saya ingin langsung to the point ke kutunya aja, daerah yang terserang. Ini juga ke ini ke kutu sisik ya, kita semprot. Setelah untuk khusus kutu sisik ini dia agak membandel ya, jadi saya baca-baca itu untuk kutu sisik ini dia kalau sepekan bisa 2-3 kali penyemprotan. Terus yang ini juga jenis kutu apa ini nggak tahu, ini yang nyerang batang dia. Kita semprot aja. Ini bolu nanas kita semprot ya, biar nggak kena dimakan ulat ataupun belalang ini. Ini juga Miana pelangi, kita semprot biar nggak keburuan dimakan ulat, kutu ataupun belalang. Jadi kalau misalkan untuk perawatan cukup kita semprot daunnya aja ya, baru kalau misalkan tadi kita tahu kutunya menyerang bagian batang, ya udah kita semprot porsinya yang paling banyak, kita fokuskan ke batang. Tapi tetap daun ikut kesiram juga ya, kesemprot juga.
Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Sepertinya sudah nggak ada, bersih. Nah, sebelah sini bersih. Nah, kutunya sudah hilang. Hilang. Ini ada sedikit ini ya, tapi mayoritas sudah hilang. Oh, ini ada, ini masih ya, masih ada ini dikit, nggak banyak seperti awal-awal dulu itu. Lumayan lah. Kalau masih ada itu berarti kita tidak cukup 1 kali penyemprotan ya, bisa 2 atau lebih tergantung kebutuhan. Terus ini kutu yang ini bulat-bulat itu ya, ini masih ada, tapi kalau kita ambil mana ya, ini kita protes itu kering. Kalau kering artinya dia sudah mati, tapi kalau dipencet itu masih basah berarti dia masih hidup. Ini saya coba protes lagi, kering ya, berarti sudah mati ini. Cuma karena lengket jadi seakan-akan dia belum hilang ya, tapi hakikatnya dia sudah pada mati, kering. Ini kalau kehujanan biasanya hilang-hilang sendiri, berhubung ini nggak kena hujan, saya taruh di bawah naungan, jadi ya ini nggak bisa hilang sendiri ya. Al-muhim ini efektif ini untuk kutu yang bulat-bulat kayak gini. Oke, ini di mojang yang kemarin ada kutu hitamnya ini, bisa Sobat Nova lihat sendiri. Ini sudah semuanya sehat. Saya cuma sekali penyemprotan untuk kutu hitam, dan nggak ada ujung atau pucuk daun yang layu karena serangan kutu hitam ya. Jadi cukup efektif ini untuk membunuh kutu hitam dalam sekali penyemprotan. Oke, jadi untuk kesimpulannya ya, saya memakai insektisida merek Decis dari Bayer. Ini menurut saya ini lumayan efektif ya untuk membasmi kutu hitam ya, untuk ulat maupun belalang ya. Terbukti selama sepekanan ini setelah sekali penyemprotan saja itu nggak ada lagi serangan belalang. Daun yang tiba-tiba kemakan belalang itu sudah nggak ada lagi, ulat juga nggak ada, terus kutu hitamnya juga hilang. Adapun untuk kutu putih ya, saya anggap ini lumayan berhasil ya, bisa membasmi sekitar 70-80% dalam sekali penyemprotan. Jadi kalau untuk kutu putih atau kutu-kutu yang lain yang jika 1 kali penyemprotan itu tidak hilang semuanya, berarti memang dia butuh 2 atau mungkin 3 kali penyemprotan dalam 1 pekan. Sebaiknya disemprot waktu sore hari, dan pastikan tidak akan turun hujan ya. Dipastikan jangan mendung-mendung mau hujan itu disemprot. Sebaiknya nyemprotnya itu pas dalam keadaan tidak ada tanda-tanda hujan. Sore hari bagusnya, jadi bisa meresap untuk malam harinya. Ya, itu saja. Ini Sobat Nova bisa mencoba Decis. Untuk merek yang lain saya belum coba, tapi insya Allah sama saja ya, sama-sama selama itu insektisida, sama-sama untuk membasmi hama, itu aja ya. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu ya. Assalamualaikum.